Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andita Gina Sabila dengan ujung NIM 1111240332. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari tugas yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, yaitu analisis kebijakan pengurangan TKD terhadap prinsip otonomi daerah. Kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat sebenarnya sah-sah aja karena kan NKRI merupakan negara kesatuan, sehingga pusat ini memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan. Namun, kalau misalnya kita lihat dari perspektif lain dalam prinsip desentralisasi yang dimiliki oleh otonomi daerah, maka hal tersebut tuh kurang sejalan lah dengan prinsip tersebut, karena kan dalam prinsip tersebut dapat dikatakan bahwasanya otonomi daerah itu memiliki kewenangan masing-masing untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, apabila terjadi pengurangan TKD ini, akan mengubah juga dong kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu misalkan pelayanan yang menjadi lemah atau mungkin infrastruktur yang jelek kayak gitu, karena kan anggarannya dipotong. Nah, akibatnya otonomi daerah itu tuh kurang efektif karena tetap bergantung nih pada pemerintahan pusat. Jadi dapat dikatakan kalau misalkan bahwasannya desentralisasi itu di Indonesia masih belum sepenuhnya mandiri karena tetap dikontrol dan dominan di pusat. Dan yang kedua, hubungan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah dalam desentralisasi fiskal. Jadi dalam kerangka desentralisasi fiskal, sebenarnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini memiliki kewenangan yang saling berkaitan. Pemerintahan pusat berwenang untuk mengatur kebijakan-kebijakan fiskal nasional dan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan mengelola APBD. Nah, namun dalam kenyataannya hubungan ini tuh masih kadang tuh nggak sejalan atau nggak seimbang karena sumber pendapatannya yang strategis sebagian besar itu dikuasai oleh pemerintahan pusat. Akibatnya banyak pemerintahan banyak daerah-daerah yang bergantung kepada TKD. Nah, apabila terjadi pemotongan TKD ini, maka daerah akan mengalami tekanan fiskal sehingga harus mencari sumber pendapatan lain untuk menutup kekurangan anggarannya. Nah, yang ketiga terkait dengan legalitas kenaikan pajak daerah sebagai respons dari kebijakan pusat. Nah, sebenarnya tindakan pemerintahan daerah menaikkan pajak daerah seperti PBB dan lain-lain sebenarnya dapat dibenarkan dan sah secara hukum, karena kan daerah memiliki kewenangannya untuk menggali PAD berdasarkan asas otonomi daerah. Namun kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan kepentingan umum lainnya, keadilan dan proporsionalitas. Artinya, kenaikan pajak itu tidak boleh memperburuk kondisi ekonomi yang membebani masyarakatnya. Apabila kebijakan pajak justru memburuk kondisi ekonomi masyarakat, maka hal tersebut tuh apabila dengan kenaikan pajak tersebut malah membebankan atau memberatkan atau memperburuklah kondisi ekonomi masyarakat, maka hal tersebut tidak dianggap mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang baik. Jadi, meskipun sah secara hukum, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dampak sosial lainnya dan kesejahteraan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan fiskal ini. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.